Kalau kalian belum dibaptis, cepat dibaptis. Kalau kalian belum dibaptis selam, ini bukan soal liturgi, metode gereja, bukan. Tapi kata baptis itu sendiri dalam surat Paulus, dalam bahasa Yunani aslinya baptiso yang artinya immersion atau diselamkan. Bukan berarti diselam lebih mantap, bukan. Tapi kalau kita ada cara yang memang diajarkan, kenapa kita harus jauh-jauh dari itu? Kecuali kalau sana sakit, sekarat gitu ya nggak bisa kan diselamkan. Tapi kalau masih sehat, selamkan aja. Dan mungkin dulu baptis seperti saya waktu umur 6. Waktu itu saya dipercik, dibaptis begitu. Karena saya nggak tahu, mama saya ingin saya jadi anak Tuhan. Ya nggak apa-apa sih umur 6, itu kan seperti penyerahan. Tapi saya belum mengerti karena baptisan itu, yang kita baca tadi kata-kata Petrus, baptisan itu alhasil akibat bertobat, bukan karena liturgi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yesus berkata, kabarkan Injil, baptislah mereka yang percaya. Beritakan Injil pada segala makhluk, barang siapa dibaptis, diselamatkan. Baptisan memang tidak menyelamatkan. Penyamun di sebelahnya, Yesus itu tidak diselamatkan karena baptisan, karena iman. Tapi kalau kita beriman, kita tidak akan menghalangi baptisan, karena baptisan itu perintah Tuhan. Yesus saja dibaptis loh, pada Yesus tanpa dosa. Yesus kasih contoh karena dialah jalan. Kalau kalian belum dibaptis, cepet gih. Saya akan sampaikan sebuah pesan singkat dulu, asal Anda bisa mendengarkan saya. Tidak perlu melihat juga nggak apa-apa. Karena iman timbul dari pendengaran. Lakonnya hari ini adalah Tuhan. Di Sungai Yordan ini ada banyak sekali pengalaman dalam sejarah kekristenan. Naaman juga dalam aluran air ini, turunnya hulu ke hilir, dia disembuhkan di lokasi Holy Land ini. Demikian pula dengan Yosua yang membelah Sungai Yordan, saya nggak tahu di kilometer berapa, tapi he did part the Jordan River tuh. Namun ada satu pekerjaan Roh Kudus yang jauh lebih kekal dibandingkan kesembuhan Naaman lalu dia meninggal dunia. Lalu Sungai Yordan dibelah, dia kembali semula. Bertemu tuh, kita nggak melihat tanah kering di tengah-tengahnya. Tapi waktu Yesus datang di Sungai Yordan, everything changes. Semuanya berubah. Roh Kudus tinggal jauh lebih lama. Bukan tinggal di sungainya, tinggal di dalam diri orang yang mendedikasikan dirinya dalam baptisan. Hari ini saya mau bicara tentang my best friend, Roh Kudus di Sungai Yordan. Saya baca ayatnya dulu di Yohanes pasal yang pertama, ayat 29. Saya bacakan aja ya. Yohanes 1:29 sampai 34. Yohanes Pembaptis ini menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan langsung dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Siapapun pembaptisnya, doesn't matter, gak masalah. Kami ini hanyalah jongosnya Allah, sungguhan. Kurang lebih lah kami semuanya ini hamba-hamba Tuhan 11-12. Ada hamba Tuhan yang lucu, ada hamba Tuhan yang serius, 11-12. Ada hamba Tuhan yang cakep, ada yang biasa-biasa juga 11-12. Ada hamba Tuhan yang gemuk, ada hamba Tuhan yang kurus juga 11-12. Karena kita bukan lakonnya, tapi Yesus. Yohanes Pembaptis betul sekali, dia tunjuk ke Yesus, lihatlah, look. Tugas kami hari ini hanyalah untuk mengarahkan mata Anda yang berjubah putih-putih ini, yang menyusul nanti juga. Mengarahkan mata kepada si dia. Si dia dengan D huruf besar ini namanya Jesus Christ our Lord. We are nothing. He is everything. Kita ini hanya jongos-jongosnya aja. Lihatlah, itulah anak domba Allah. Tidak peduli Yohanes Pembaptisnya. Waktu nanti masuk ke dalam air ini, fokusmu adalah Yesus. Listen, fokus Anda adalah Yesus. Kalau enggak, Roh Kudus enggak datang. Roh Kudus enggak datang kalau kita punya sound system bagus. Roh Kudus enggak akan otomatis datang kalau ada banyak orang. Enggak tentu juga janda Sarfat dilawat. Satu orang saja di zaman Elisa. Roh Kudus itu datang magnetnya apa sih? Kalau semua mata tertuju ke Yesus, then he will come. Saya sangat familiar dengan sifatnya my best friend, God the Holy Spirit. Hari ini saya mau sepakat dengan beliau. Allah Roh Kudus ada di sini. Pokoknya kalau kita memuliakan Yesus, Roh Kudus akan dicurahkan. Jangan suruh Roh Kudus cocokkan sama agenda kita. Kita yang harus cocokkan dengan agendanya Roh Kudus. Roh Kudus diutus
untuk mengingatkan kita akan Yesus. Bahkan firman-Nya yang pernah diucapkan dan pengajarannya, Roh Kudus itu diutus ke dunia ini bukan untuk liturgi agama. Roh Kudus diutus ke dunia atau ke bumi ini dengan satu tujuan. Dan Dia, kata Yesus, yang akan datang sesudah aku itu, Ia akan memuliakan aku. He will only come when all eyes are on Jesus Christ. Lihatlah, itu anak domba Allah. Do not lose vision that you are doing this for the name of the Lord. Untuk nama Yesus. Jangan hilang visi itu. Gereja kita tidak membaptiskan lagi per se dalam arti, oh mau masuk jadi member gereja nih gua baptis lagi. Enggak. Gereja kita menekankan baptisan selam. Roma 6 itu. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus lewat air itu. Kalau bisa, kenapa kita nggak mau basah? Misalnya kalau Anda gabung dengan gereja ini, lalu dulu pernah dibaptis selam, tidak akan kami baptis lagi. Kalau Anda bisa menunjukkan sertifikatnya. Kalau enggak, minimal buktinya. Aduh, Pak, sudah lupa kemarin pada waktu pindah rumah, ketinggalan semua. Ya oke, tunjukkan aja buktinya. Kita tidak mempersulit kok. Tapi kalau Anda belum dibaptis selam, itu yang kami akan tekankan. Which is okay, setiap gereja akan punya pendirian. Ini pendirian kami, sebab saya yakin dan punya keyakinan baptisan selam itu adalah yang terindah. Baptisan selam itu yang saya percaya diajarkan oleh para rasul. Diteladani oleh Tuhan Yesus. Diteladankan terlebih dulu. Isi baptisan tidak menyelamatkan. Tapi kenapa kok sulit dibaptis ya? Ada orang tertentu kenapa sulit ya? Why so hard? Itu sama dengan kita ngomong terus ya. Aku cinta padamu, tapi aku tidak berani kawin sama kamu. Baptisan itu cincin kawinnya. Cincin kawinnya. Saya sama istri saya, kami saling cinta. Saya hari ini hubungan dengan istri bukan karena cincin ini, bahkan bukan karena surat nikah. Tapi saya tidak takut kalau saya cinta sama seorang wanita atau sebaliknya, seorang perempuan cinta sama saya, tidak akan takut berkata I do atau saya bersedia pasang cincinnya, surat kawinnya. Why so hard kita dibaptis? Kalau memang cinta gitu. Saya pernah layani, sebagai seorang gembala, saya pernah layani suatu pasangan muda-mudi yang membuat saya haru. Mereka saling cinta, ya layaknya anak-anak muda lah, sejoli. Lalu sang perempuan, kok bisa ya hidup itu memang nggak bisa kita duga. Di saat-saat minggu-minggu terakhir atau bulan-bulan terakhir sebelum pernikahannya hari H, itu saya tahu karena saya juga baru mantu. Itu sibuk kan, yang perempuannya kena cancer. Lalu tiba-tiba drop, tipe cancer yang membuat orang itu langsung drop, bukan cancer yang grogotin pelan-pelan. Ada tipe-tipe tertentu yang ganas sekali dan udah langsung begitu. Itu di kantor saya lama dahulu, duduklah mereka berdua dengan orang tua, dan papa mama yang perempuan itu berhati mulia. Kau tidak harus menikah, kita batalkan. Karena tidak mau nanti kalau anaknya itu meninggal, calon mantunya ini langsung jadi duda. Karena meninggalnya itu pasti dalam hitungan minggu, paling-paling 1-2 bulan. Dalam kondisi sudah ada sekarat. Di kantor saya sudah kelihatan. Tapi sang laki-laki berkata, tidak, aku tetap nikah sama dia. Bener kan? Mereka kawin, lalu habis itu jadi duda. Perempuannya mati. Itu membuat saya itu belajar sesuatu dalam hidup ini. Saya belajar bahwa kalau kita bisa, kita mau. Meskipun sementara di bumi itu nikah. Baptis juga kita nggak bawa ke surga, tapi itu adalah pencetusan iman bahwa I belong to Christ. Nggak cuman kepalaku, sampai ke kakiku itu celup semuanya, I belong to Him. Aku milik Dia. Why so hard? Saya pernah sekali pada waktu melayani di satu tempat, itu oma-oma sudah berusia lanjut sekali dan sakit. Tapi beliau yang maksa, saya aja nggak mungkin tega untuk maksa baptis selam. Saya turunkan standar di level tertentu. Nggak apa-apa, kalau memang nggak mampu. Lah gimana orang kalau sudah sekarat gitu, gimana dimasukkan dalam air semuanya. Tapi beliau maunya sendiri. Dan bersikeras, aku mau masuk. Dan itu buat saya benar-benar tegang waktu beliau masuk ke dalam. Tapi itu terjadi dalam salah satu KKR kita.
Aku mau masuk. Wow, untungnya enggak waktu masuk setelah keluar. Nanti kan saya bisa dimarahi, dituntut sama keluarganya. Tapi atas kemauan sendiri. Mungkin ya dalam benak beliau. Tentunya sekarang beliau juga sudah tidak ada. Itu puluhan tahun yang lalu. Ini orang sudah berusia sangat lanjut. Minta dicelup, minta masuk dalam kolam baptisan. Saya cuma bayangkan aja mungkin ya di benak beliau begini. Kalau memang aku masuk ke kolam ini lalu Tuhan panggil ya, paling mulia lah take off-nya dari sini. Iya, tapi kan saya yang tegang ya kan. Orang-orang yang tidak punya kepercayaan Yesus aja percaya mati di mana itu paling mulia kok. Kita kok takut, bukan takut mati, belum sampai level itu, takut hidup bagi firman. Kalau Anda belum dibaptis, ayo G, jangan tunda.